Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Juschool. Video kali ini merupakan episode ke-6 dari tutorial Microsoft Excel dari nol. Pada episode ke-6 ini kita akan membahas tentang pivot table. Apa itu pivot table? Pivot table merupakan salah satu fitur yang ada di Microsoft Excel yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis data yang akan ditampilkan berupa table. Jadi tidak hanya menganalisis data, di pivot table bisa kita gunakan filter dalam membaca data sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan data tersebut. Dan juga pivot table bisa digunakan untuk organisir data yang misalnya kalian itu mempunyai data banyak sekali dan bahkan sampai ribuan ya barisnya, sedangkan yang saya punya ini hanya sebagai contoh saja yang akan nanti kita praktekkan bagaimana cara menggunakan pivot table. Oke, langsung saja tidak berlama-lama kita masuk bagaimana cara menggunakan pivot table. Pertama, pastikan dulu data kalian yang tabel berupa table ini di headernya ini tidak terdapat merge atau yang tidak ada penggabungan sel ya, seperti ini. Tidak ada penggabungan sel. Jika ada, silahkan dihilangkan dulu merge-nya dan kembalikan seperti tidak ada merge. Jadi pivot table nanti akan berpengaruh jika headernya terdapat merge. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan sebelum pivot table dilakukan, yaitu setiap headernya harus terisi. Jangan sampai kosong karena nanti header inilah menjadi acuan pivot table dalam mengambil datanya. Seperti ini, lengkapi dulu datanya. Kalau sudah, tinggal blok semuanya table atau data yang kalian punya, atau dengan cara jika data kalian itu banyak sampai ribuan ke bawah, cukup klik sekali pada sel dalam salah satu tabelnya, kemudian Ctrl A, itu otomatis semua yang ada pada table itu terblok semua. Setelah diblok, itu pergi ke menu insert dan pilih pivot table. Kemudian muncul menu seperti ini. Ini tidak usah dirubah karena ini merupakan sel atau range yang kalian blok tadi, seluruh tabel data yang kalian blok. Kemudian di bawahnya ada new worksheet. Ini artinya jika kalian pilih new worksheet, yaitu pivot table-nya akan dibuatkan di sheet yang baru atau sheet yang khusus, berbeda dengan sheet yang tempat kita mempunyai datanya. Jika kalian ingin membuat pivot table-nya itu sama dengan table datanya, bisa pilih existing worksheet. Existing worksheet ini artinya pivot table-nya berada di tempat sheet yang kita buka sekarang atau tempat sheet table data kita. Kemudian klik pada location jika kita memilih existing worksheet. Klik pada location ini, pilih satu sel yang tempat kita ingin meletakkan pivot table-nya. Seperti ini contohnya, saya letakkan di sini saja. Kemudian ini dikosongkan saja, kemudian OK. Nah, akan muncul menu pivot table seperti ini. Sebelah kanan, ini ada pivot table fields, tempat kita mengolah atau mengorganisir table yang ingin kita baca atau yang ingin kita analisis. Sini ada pivot table, nanti disinilah akan muncul table tempat kita pilih atau kita organisir. Saya contohkan bagaimana pivot table bekerja. Di sini ada 4 menu yang bisa kita isi: filters, columns, rows, dan values. Masing-masing menu ini mempunyai fungsi masing-masing yang akan saya jelaskan dan melalui praktek ini. Columns artinya tempat jika kita klik produk atau kategori ya, salah satu boleh, kemudian di drag, tahan, klik kiri tahan, lalu drag ke columns, maka secara otomatis kategori yang ada pada table data kita dibuatkan berupa per masing-masing kolom. Itu elektronik 1 kolom, pakaian 1 kolom, dan grand total ini nanti saya akan jelaskan kenapa ada grand total sedangkan di kategorinya tidak ada grand total. Kemudian produk, misal kita letakkan produk pada rows atau baris, maka produk akan dibuat di masing-masing baris: jas, celana jeans, kaos, laptop, smartphone, dan tablet. Dan ada grand total lagi. Jadi
grand total ini akan terisi nanti secara otomatis setelah kita masukkan kategori pada values ini. Misal penjualan dulu yang saya masukkan, bisa kita klik sekali karena columns dan rows-nya sudah terisi, klik sekali juga akan muncul pada values, atau kita centang ini ya. Secara otomatis langsung masuk ke values. Di sini bisa kita lihat grand totalnya juga sudah berisi. Apa maksud grand total ini? Ada yang berbentuk yang ada di kolom dan di baris gitu. Grand total ini secara otomatis jumlah dari values ini. Artinya values ini merupakan jumlah dari harga masing-masing di setiap baris dan kolomnya. Contoh grand total elektronik secara otomatis ini yang dijumlahkan ada harga laptop, harga smartphone dan tablet yang dijumlahkan ke bawah satu kolom. Dan juga grand total berupa vertikal seperti ini dijumlahkan secara horizontal atau barisnya gitu. Itulah grand total ini bisa kita analisis, dan fungsinya jika kita menggunakan data atau tabel yang banyak, kita tidak perlu lagi membuat rumusnya satu persatu, membuat rumus sum misalnya dan sebagainya. Cukup menggunakan pivot table saja kita sudah mendapatkan jumlah vertikal dan horizontal. Kalau kalian agak kurang nyaman dengan tampilan uangnya dengan harga yang seperti ini, tidak ada koma dan titiknya, bisa kalian blok seperti ini, lalu pergi ke home, pilih saja koma dan sesuaikan lebar dari kolomnya. Sama seperti ini. Ini sesuai dengan aturan laptop kalian atau aturan Excel kalian. Jika desimalnya itu berupa koma, maka hasilnya seperti ini. Jika ribuannya itu berupa koma, maka nanti di setiap batas ribuannya berbentuk koma. Sedangkan saya sudah atur waktu itu di tutorial sebelumnya juga sudah saya tunjukkan bagaimana cara mengganti titik dengan koma pada Excel. Baik, itu penjelasan sedikit. Ada 3 kategori yang sudah kita isi, ada columns, rows, dan values. Kalau kita ingin mengganti, misalnya mengganti kategori ini, columns-nya kita gantiin dengan bulan misalnya, bisa kita tarik kembali yang kategori pada kolom, tarik ke atas, maka nanti akan muncul ada icon silang di bawah kursornya. Itu mengartikan menghapus kembali kategori yang terdapat pada kolom. Secara otomatis pivot table-nya juga akan berubah tanpa harus kita refresh ulang ya. Misal kita masukkan bulan di columns seperti ini, ada Februari, Januari, Maret, dan grand total. Terus filter ini apa fungsinya gitu? Fungsi filter bisa saya tunjukkan. Misalnya kita masukkan salah satu saja boleh kategori, misalnya kita masukkan ke dalam filter, nanti akan ada muncul di sini menu filternya. Filter ini fungsinya kita ingin melihat datanya itu per kategori atau sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh di sini ada elektronik misalnya, kategorinya salah satu untuk penjualan elektronik, bisa kita pilih salah satu, atau ingin kita pilih keduanya juga bisa seperti ini. Kalau kita ingin memilih lebih dari satu, maka harus kita pilih select multiple items. Kalau kita tidak ingin atau kita hanya ingin melihat satu saja, batalkan select-nya, tinggal kita pilih salah satu lalu tekan OK. Maka yang akan ditampilkan itu di pivot table hanya kategori elektronik saja. Begitu juga misalnya kita pilih filternya itu di bulan, bisa kita tarik ke sini dan kita pilih per bulan misalnya. Misal kita ganti menjadi pakaian juga bisa. Secara otomatis tanpa kita refresh, itu yang akan direkap atau yang akan ditampilkan itu dari kategori pakaian. Itu kegunaan fitur-fitur ada filters, columns, rows, dan values pada pivot table. Secara singkat, pivot table digunakan sesederhana ini
dan sangat gampang seperti ini. Namun di video selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai pivot table, karena pivot table ini sangat banyak kembangannya dan sangat banyak turunannya. Tidak hanya memasukkan data dan membaca data seperti ini, juga bisa melakukan analisis data secara mendalam lagi. Salah satu contohnya, kalau data kita banyak, salah satu keunggulan pivot table adalah di pivot table bisa mendetailkan data tanpa harus kita pergi atau buat di sheet baru. Contohnya kita klik 2 kali pada harga celana jeans di bulan Februari. Contohnya seperti ini, klik 2 kali. Maka rekapan data khusus di bulan Februari untuk kategori pakaian celana jeans akan ditampilkan pada sheet yang baru tanpa harus kita buat secara manual. Itu salah satu kegunaan atau keunggulan pivot table, bisa merekap data secara khusus dan spesifik tanpa harus membuat baru atau membuat rumus-rumus ribet di Microsoft Excel. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan pivot table, semoga paham, dan jangan lupa nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ada pivot chart, atau pivotnya itu berbentuk grafik, baik itu grafik baris, batang, dan sebagainya, tidak berbentuk tabel seperti ini. Ini juga berfungsi untuk kalian yang menganalisis data yang bisa diterapkan pada pekerjaan atau tugas-tugas kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.